Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi di channel Mama Bel. Apa kabarnya mami bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Intro aku itu selalu sama ya mau, jadi kayak udah refleks, jadi kebiasaan gitu kalau intro YouTube. Di video kali ini aku mau share kegiatan beberes aku. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi bunda-bunda di rumah ya, supaya lebih semangat gitu beberesnya. Karena jujur aja aku juga kalau misalnya lagi males gitu ya, males beberes, terus aku lihat aja gitu buka YouTube, terus lihat konten-konten ibu rumah tangga yang semangat beberesnya, terus rumah jadi rapi, anak juga mainnya juga jadi tenang gitu ya. Aku tuh jadi semangat gitu, jadi kayak latah pengen beberes juga. Nah mudah-mudahan kayak gitu juga ya. Nah ini tuh aku lagi beberes, jadi hari ini tuh aku mau full ngepel. Tadi tuh pagi subuh tuh udah aku sapu ya, cuman nggak aku record karena subuh-subuh di sini tuh masih gelap banget, soalnya lampunya masih aku matiin karena Abel masih tidur gitu. Jadi aku ngepelnya aja yang aku record sama beberes yang lain. Jadi tadi sebelum aku pel udah aku sapu dulu ya tadi. Ini jadi tinggal dipel aja gitu. Jadi kan kemarin 1 minggu kemarin itu suami aku cuti ya. Jadi aku bener-bener gak ngapa-ngapain. Jadi aku libur beberes rumah. Jadi bener-bener cuma masak aja gitu di rumah 1 minggu full itu. Jadi aku itu udah hampir 1 minggu. Jadi selama suami aku cuti kemarin, aku itu tidurnya di kamar Abel. Soalnya kamar aku yang biasa aku tempatin itu AC-nya nggak terlalu dingin. Jadi memang harus dicuci AC ya. Cuman kemarin itu aku itu kayak mager gitu buat menghubungi jasa cuci yang biasa aku pesan gitu ya. Jadi dientar-entar akhirnya ya udahlah tidur di kamar Abel dulu untuk sementara. Jadi aku sama Abel di kasur, terus suami aku tuh pakai kasur tambahan gitu, gelar di bawah sambil main laptop gitu. Emang aku lebih suka gitu sih, kayak lebih suka ngemper tidur di kasur yang tanpa rangkanya gitu. Jadi lebih gimana ya, lebih enak aja gitu. Oke, ini lanjut aku ngepel. Tadi udah awal-awal udah ngepel kamar Abel. Sekarang lanjut ke ruang tengah. Ini tuh aku ngepel itu bener-bener seluruh rumah. Jadi emang bener-bener kerasa capeknya ya, soalnya emang 1 minggu nggak ngepel sama sekali gitu, cuma sapu-sapu asal gitu ya. Jadi emang bener-bener kerasa capeknya sih kalau sekaligus kayak gini ya. Soalnya biasanya aku itu kalau ngepel itu dicicil gitu mam. Jadi aku tuh kalau pagi biasanya cuma ngepel kamar-kamar aja. Jadi ruang tengah, ruang tamu sama dapur itu biasanya aku itu beresnya malam-malam. Jadi aku tuh ngepelnya tuh malam gitu. Jadi sekitar jam 8 setelah dapur udah bersih baru aku ngepel sedikit-sedikit gitu. Itu juga nggak tiap hari sih, paling juga selang-seling gitu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi kalau ngepel kamar itu aku wajib tiap hari sih mam, karena nggak tahu kenapa aku tuh kalau kamar enak aja kalau lantainya diinjeknya enak gitu ya, nggak debuan, pokoknya nggak lengket gitu. Karena kan Abel suka bolak-balik kamar ya, tangannya yang berminyak nempel di ubin, di keramik gitu kan lengket ya. Jadi emang harus setiap hari kalau kamar tuh. Kalau ruang tamu, ruang tengah sama dapur itu kan Abel jarang main di situ ya. Jadi nggak terlalu kotor. Paling itu aku ngepelnya malam aja, dan itu pun nggak tiap hari. Nah ini aku lanjut ngepel dapur. Ini juga dapur jadi area yang tiap hari sih ya. Tapi tiap hari juga semutnya aku aja, karena semenjak aku pakai vinil, kalau lantai lengket sama debuan itu nggak terlalu berasa ya. Jadi aku ngapelnya itu nggak terlalu sering, tapi kalau misalnya habis masak itu wajib dipel. Tapi memang kalau misalnya ada cipratan minyak atau kena yang lengket-lengket gitu, kalau vinil itu gampang banget dibersihin. Jadi nggak kayak keramik ya. Kalau keramik itu kan kalau lengket itu dia menjalar kemana-mana gitu ya. Kalau vinil sih kalau menurutku enggak, dia lebih gampang dibersihin, apalagi kalau misalnya kecipratan minyak gitu ya. Jadi kalau keinjek pun dia gampang banget dibersihin. Jadi sekali lap pakai pel itu dia langsung keset gitu, langsung bersih, lengketnya udah hilang. Beda sama keramik harus berkali-kali sih itu kalau menurutku ya. Oke, alhamdulillah aku selesai ngepelnya, udah beres. Ubinnya juga udah enak banget diinjek, nggak lengket-lengket gitu.
Nah ini aku mau lanjut masak nasi karena biasanya kalau aku keenakan beres-beres nih, aku suka kesiangan masak nasinya gitu ya, lupa gitu. Jadi mumpung abis naruh ember sama pelan di belakang, aku langsung aja masak nasi. Jadi udah tenang gitu ya, udah masak nasi, nanti tinggal makan siang deh. Nah setelah ini aku mau lanjut vakum. Jadi aku mau vakum sofa ruang tamu sama elap-elap sedikit karena debunya udah agak-agak kelihatan nih di atas meja. Terus sofa-sofanya juga udah mulai nggak enak. Kalau aku berasa ya mom, kalau sofa ada debunya gitu, karena kerasa banget bedanya setelah divakum sama sebelum divakum. Kalau sebelum divakum tuh didudukin aja tuh nggak enak banget gitu sofanya, tapi setelah divakum udah lumayan enak gitu, kayak nyaman aja gitu duduknya. Aku juga bingung sih ngejelasinnya gimana, makanya ini aku mau langsung vakum aja karena udah nggak enak banget, berasa di duduknya tuh kayak gimana ya, kayak nggak enak aja gitu. Nah ini aku nemu vakum di lemari gudang. Aku tuh nemu vakum udah kayak nemu harta karun, karena aku lupa pernah dikasih vakum ini waktu nikah. Jadi vakum ini ada di lemari itu udah lama banget, sekitar berapa tahun ya, dari aku nikah dari tahun 2017 ini belum pernah dipakai sama sekali ini vakum. Jadi baru sebulan kemarin aku ketemu ini vakum di lemari gudang. Jadi aku bener-bener lupa kalau ternyata aku pernah dikasih vakum ini, atau aku bener-bener lupa kalau aku punya vakum ini. Soalnya vakum ini tuh pas aku pindahan itu ditumpuk gitu sama kardus-kardus pompa asi aku sama dot-dot Abel gitu ya. Jadi aku langsung masukin aja gitu ke lemari di gudang dan aku lupa sama sekali. Dan kemarin aku baru kayak geratak gitu, aku beres-beresin, ternyata baru nemu deh ini ada kardus yang isinya vakum. Makanya aku seneng banget, soalnya ini bener-bener enak banget dipakainya, enteng terus kecil. Udah gitu biasanya kalau vakum yang pakai kabel kayak gini itu suctionnya lebih kuat ya mam, daya hisapnya tuh kuat banget. Cuma kelemahannya satu, itu suaranya berisik banget, suaranya nyaring banget. Mungkin kalau orang-orang yang nggak tahu ya, kayak tetangga mungkin nih, ini Mbak Sri ngevakum suaranya gede banget, mungkin mereka nyangkanya kalau vakumnya tuh ukurannya gede banget kali ya, padahal tuh vakumnya sekecil ini, cuma memang suaranya gede banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, aku ngevakum agak berisik, soalnya aku ngevakum pakai ini juga nggak tiap hari kan. Kecuali kalau untuk karpet ya, kalau karpet itu aku hampir tiap hari dan lumayan lama juga aku kalau ngevakum karpet, karena karpet aku ukurannya lumayan besar dan aku juga akan ngevakumnya pakai kurumi, jadi suaranya nggak terlalu berisik. Nah udah selesai, ini aku lanjut mau ganti sarung bantal. Jadi ini semua sarung bantal aku masih bawaan dari pas aku beli sofa. Tadinya itu sarung bantalnya tuh nggak pernah aku ganti ya. Jadi selalu cuci pakai gitu aja terus. Nah ini aku baru kayak kepikiran untuk ganti sarung bantal, tapi itu juga yang kecil-kecilnya aja, karena kalau yang besar ukurannya besar ya, jadi harus custom gitu kan ya di online. Jadi nggak usah lah aku ganti ganti sarung bantalnya yang kecil aja. Ini juga yang kecil tuh ukurannya 45 kali 45, jadi baru aku ganti nih. Bukan baru aku cuci ya mam, bukan, aku udah sering cuci kok ini. Udah sering aku cuci sarung bantalnya, cuma kalau dulu itu aku cuci pakai gitu, jadi baru aku ganti ini yang kecil-kecil. Nah ini lanjut, aku mau vakum sela-sela jendela, karena nggak tahu kenapa sela-sela jendela aku tuh paling kotor banget, ada semacam kayak pasir gitu, aku nggak ngerti sih pasir dari mana, pokoknya selalu ada remahan pasir gitu, jadi emang selalu dibersihin. Nah kayak gini nih mam, kotoran apa aku juga nggak tahu, jadi emang wajib punya nih yang corong kecil kayak gini, jadi bisa masuk ke sela-sela gitu ngebersihinnya. Oke udah selesai beres-beres di ruang tamunya, sekarang aku mau lanjut beres-beres ke ruang tengah. Nah ini dia kondisi ruang tengah aku, ruang TV, ruang santai. Ini maaf mam, ada makanan di kolong sofa, karena sengaja aku simpan di situ dulu, karena aku belum beli mejanya ya untuk naruh snack gitu. Takut ketendang Abel, keinjek ntar malah hancur snacknya, jadi aku simpan dulu aja di kolong
sofa gitu sementara, nanti aku pindahin ke meja. Soalnya suka bolak-balik gitu ya, suka males gitu kalau ngambil snack bolak-balik ke dapur. Jadi kemarin-kemarin aku simpen aja gitu di sini. Itu pindah-pindah Mom, kadang di kolong sofa, kadang di meja TV, kadang di atas sofa, kadang di pojokan karpet gitu, pindah-pindah pokoknya posisinya. Terserah Abel pokoknya yang mau ngambil snacknya gitu. Nah ini abis aku pel, jadi tadi karpetnya aku lipat-lipat ya biar gampang gitu ngepelnya. Nah ini aku mau ngebersihin sela-sela sofa juga karena ini udah lama banget, udah hampir 2 minggu nggak aku vakum sofanya. Jadi kayaknya udah banyak banget nih remah-remahannya. Jadi mau aku vakum dulu pakai corong yang kecil ini. Oke, alhamdulillah udah selesai vakumnya. Ini udah kerasa banget bedanya. Tadi tuh kotor banget, banyak remahan makanannya di sela-sela. Ini udah aku vakum semua, udah keangkat semua remahannya. Alhamdulillah udah bersih. Jadi udah tenang gitu ya, udah bersih ke sela-sela. Ini aku ngangkat sofa ini, busanya berat banget. Emang harus dibuka ya Mam, karena aku sengaja nyari sofa untuk di ruang tamu ini. Sengaja aku pilih sofa yang bisa dibuka gitu Mam, ininya apa, busahnya apa sih yang tempat dudukannya gitu, aku sengaja milih yang bisa dibuka gitu, jadi kalau mau ngebersihin gampang. Kalau sofa yang di ruang tamu aku tuh paten, nggak bisa dibuka sama sekali, jadi nggak bisa kesela-sela gitu ngebersihinnya. Oke, ini aku udah selesai beberesnya, tinggal tahap terakhir nih, aku mau ganti sarung bantal sofa dulu. Jadi kemarin itu aku baru aja beli beberapa sarung bantal ya, agak beli banyak sih soalnya murah juga, karena emang butuh juga sih buat ganti-ganti ya kan. Jadi ini aku beli di online shop seperti biasa, nanti linknya aku cantumin di kolom deskripsi ya. Ini tuh motifnya banyak banget, cantik-cantik banget, udah gitu bahannya bagus ya, sama sekali nggak berbulu. Aku udah cuci berkali-kali karena sebelumnya aku juga punya ya yang beli di toko ini, itu bagus banget. Sletingnya tuh kuat banget, dan aku pernah kayak kebablasan masukin ke mesin cuci dan itu sama sekali nggak berbulu loh. Padahal aku punya sarung bantal yang lain, itu padahal aku nyucinya nggak pakai mesin cuci ya, cuma dikucek-kucek direndam gitu, besoknya langsung berbulu gitu. Jadinya aku beli di toko langganan aku lagi aja. Ini harganya tuh 13.600. Memang agak sedikit lebih mahal ya Mam dibandingkan toko lain yang kisaran itu cuma 9.000, 10 ribuan gitu. Tapi nggak apa-apa karena dia bagus, bahannya nggak berbulu juga gitu ya. Soalnya memang aku itu kalau nyuci sarung bantal nggak pernah mesin cuci sih, cuma di kucek-kucek gitu aja. Tapi kalau yang harganya 9 ribuan itu yang aku punya tanpa mesin cuci juga dia berbulu gitu, nggak tahu kenapa. Oke deh, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih untuk momi-momi yang selalu setia nontonin video aku. Mudah-mudahan video aku ini bisa memotivasi momi-momi yang lagi mageran atau lagi males bergerak gitu ya. Jadi kalau misalnya nontonin video aku jadi semangat lagi gitu ya, semangat beberesnya jadi menggebu-gebu lagi. Oke, aku mohon maaf kalau misalnya di video aku tuh masih banyak kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.